Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global dan implementasi Good Corporate Governance dalam menghadapi pasar global. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Herdian Azmi Fauzi, lalu ada Reza Prasetya Ramadan, Muhammad Raihan Fadilah, Muhammad Kausar Hekal, dan Muhammad Iqbal Ferdiansah. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yaitu Indonesia memiliki banyak komoditi ekspor. Salah satunya adalah furnitur dalam mebel. Kata mebel berasal dari kata bahasa Prancis yaitu meuble. Artinya adalah sesuatu yang bersifat bergerak di dalam interior arsitektur. Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat dipindahkan, berguna bagi kehidupan manusia, mulai dari tempat duduk, tidur, bekerja, makan, bermain, dan segalanya yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi para pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa jenis mebel yang lazim kita temui antara lain adalah meja kursi tamu, sofa, meja, kursi makan, tempat tidur, dan berbagai jenis lemari. Selanjutnya, keberadaan mebel telah mengalami perkembangan waktu yang cukup panjang. Di zaman primitif, mebel hanya berfungsi sekedar untuk mewadahi aktivitas sehari-hari dalam tempat seperti tempat tidur dan duduk. Sedangkan di era modern ini, mebel sebagai penanda suatu sosial dan gaya hidup. Meskipun mebel dan furnitur bukan komoditas ekspor yang utama, namun furnitur turut andil dalam meningkatkan devisa negara dan perekrut tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bisa mengembangkan pasarnya. Industri furnitur adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang seperti perlengkapan rumah yang mencakup semua barang berupa kursi, meja, dan lemari. Industri kecil atau industri kerajinan mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara, baik ditinjau pada aspek pemerataan kesempatan berusaha sehingga menumbuhkan banyak wira swasta, aspek pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendorong pembangunan daerah, aspek pemerataan kesempatan kerja maupun dan menunjang program ekspor non migas dan melestarikan seni budaya bangsa, sehingga secara nasional pengembangan usaha ini akan memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara optimal sekaligus dapat menambahkan pendapatan devisa negara. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bauran produk dalam CV industri klasika variasi. Yang kedua, bagaimana bauran pemasaran dalam CV industri klasika variasi. Yang ketiga, bagaimana saluran distribusi dan promosi pada CV industri klasika variasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bauran produk dan pemasaran dari CV industri klasika variasi. Yang kedua, untuk mengetahui saluran distribusi yang sesuai dengan bauran promosi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah satu, bagi penulis. Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama ini dalam perkuliahan. Yang kedua, bagi pembaca. Diharapkan dengan makalah ini, pembaca menjadi tahu tentang perusahaan CV industri klasifikasi variasi, apa saja yang dijual, bagaimana bauran produknya, bagaimana bauran pemasarannya. Selanjutnya, bab kedua, landasan teori. Landasan teori yang pertama, kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global. Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA dan AEC antara lain: 1. Penguatan daya saing ekonomi. Pada 27 Mei 2011,
pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3AI. MP3AI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3AI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor real dan pembangunan infrastruktur. 2. Program ACI, Aku Cinta Indonesia. ACI, Aku Cinta Indonesia merupakan salah satu gerakan nation branding, bagian dari pengembang ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres nomor 6 tahun 2009 yang berisikan program ekonomi kreatif bagi Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan sebagainya dalam Kemendak RI 2009-17. Selanjutnya yang ketiga, penguatan sektor UMKM. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah pemeran koperasi dan UKM Festival pada 5 Juli 2013, lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor koperasi dan usaha kecil menengah untuk menghadapi ME 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan ME 2015 yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan ME. Pada akhir 2021, angka langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menggosong era pasar bebas ASEAN, antara lain meningkatkan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, meningkatkan efisiensi produk dan manajemen usaha, meningkatkan daya saran pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar beberapa adalah kualitas sumber daya manusia pelaku KUKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk. Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM beberapa penting dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk diekspor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antara lembaga dan kementerian pun harus ditinggalkan sehingga faktor penghambatan dapat diminimalisir. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor real, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkereta transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informasi, serta ketenagalistrikan. Yang pertama, perbaikan akses jalan dan transportasi. Yang kedua, perbaikan dan pengembangan jalur TIK. Yang ketiga, perbaikan dan pengembangan bidang elektrik listrik. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintahan telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitas ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 1.733 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat dalam Bappenas RI Laku. Saya akan menjelaskan tentang reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah ditetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang dari tahun 2012 hingga tahun 2025 dan menengah dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi atau TPK ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada kejaksaan dan kepolisian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance. Kondisi pelaksanaan corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Survei dilakukan oleh Credit Union Securities Asia atau CLSA terhadap standar-standar corporate governance yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang. Selama bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari skala 0,00 sampai 100.000 adalah nilai tertinggi. Skor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan skor total untuk perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Singapura, Malaysia, India, Thailand, Taiwan, Cina, Korea, dan Filipina. Dalam hal ini, terdapat 7 aspek yang dinilai oleh CLSA, yaitu transparansi, kedisiplinan manajemen, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dari perusahaan. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja sama dengan ASEAN Corporate Governance Association dalam melakukan survei terhadap pelaksanaan corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Survei ini masih menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380 perusahaan di 10 negara Asia. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 43 dari skala 0,00 hingga 100. Walaupun skor ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan skor dari kebanyakan negara Asia lainnya. Hanya ada satu negara yang disurvei yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu Filipina. Singapura mempunyai 6,9,50, Malaysia mempunyai skor 6,5,00, India mempunyai skor 64,80, Thailand mempunyai skor 60,20, Thailand mempunyai skor 58,70, dan Cina mempunyai skor 50,40. Lalu Korea mempunyai skor 70,80, dan setelah itu Filipina mempunyai skor 39,80. Selanjutnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2004, CLSA dan ACGA melakukan penilaian pelaksanaan corporate governance berdasarkan pada 5 aspek makro, yaitu 1. Hukum dan praktik, 2. Penegakan hukum, 3. Lingkungan politik, 4. Standar-standar akuntansi dan audit,
serta 5. Budaya corporate governance. Masing-masing aspek mempunyai sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban ya atau tidak, atau kadang-kadang jawaban ya diberi nilai 1, jawaban tidak diberi nilai 0, dan jawaban kadang-kadang diberi nilai setengah. Hasil survei pada tahun 2004 ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai skor yang masih rendah dibanding dengan negara-negara Asia lain, yaitu 40,00 sebagai perbandingan. Singapura mempunyai skor 75,00, Hong Kong mempunyai skor 67,00, India mempunyai skor 62,00, Malaysia mempunyai skor 60,00, Taiwan mempunyai skor 55,00, Korea mempunyai skor 58,00, Thailand mempunyai skor 53,00, Filipina mempunyai skor 50,00, dan Cina mempunyai skor 48,00. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan ACGA menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00 sebagai perbandingan. Singapura mempunyai skor 70,00, Hong Kong mempunyai skor 69,00, India mempunyai skor 61,00, Malaysia mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 52,00, Korea dan Thailand mempunyai skor 50,00, Filipina mempunyai skor 46,00, dan Cina mempunyai skor 44,00. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari CLSA dan ACGA terhadap 582 perusahaan yang terdapat pada bursa saham di 11 negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00 sebagai perbandingan. Hong Kong mempunyai skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 56,00, Taiwan yang mempunyai skor 54,00, Jepang mempunyai skor 52,00, Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailand mempunyai skor 47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Filipina mempunyai skor 41,00. Hasil penelitian Sulisyanto dan Nugraheni menunjukkan bahwa corporate governance belum mampu mengurangi memanipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdapat di Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Sulisyanto dan Wibisono 2023. Yang selanjutnya bab penutup. Kesimpulan, penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguh-sungguh mau melakukannya. B. Saran. Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubung dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance adalah: yang pertama, mengantisipasi kebijakan baru oleh pemerintah di tahun 2013 dalam mengantisipasi perekonomian global yang sedang turun. 2. Menaruh perhatian yang besar pada pengembangan pasar dengan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta stakeholder lainnya. Ketiga, program-program penelitian SDM yang efektif
dan kompeten perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan, sehingga diharapkan profesionalisme, kompetisi, dan integritas. Keempat, program-program corporate social responsibility lebih ditingkatkan lagi untuk mendekatkan dengan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.